Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Sahabat Al-Qur'an yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita akan melanjutkan cara belajar membaca Al-Quran Braille. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Hamzah. Hamzah dalam Al-Quran Braille itu memiliki 5 bentuk. Yang pertama adalah Hamzah alal alif. Hamzah alal alif ini biasa digunakan untuk Hamzah qata'. Hamzah alal alif atau Hamzah tahtal alif dalam mushaf Al-Quran Braille disimbolkan dengan titik 3, 4. Yang kedua, Hamzah alal wawi. Hamzah alal wawi dalam mushaf Al-Quran Braille disimbolkan dengan titik 1, 2, 5, 6. Saya ulang, Hamzah alal wawi atau Hamzah yang terletak di atas huruf wawu dalam mushaf Al-Quran Braille disimbolkan dengan titik 1, 2, 5, 6. Berikutnya yang ketiga, Hamzah alal ya'i atau Hamzah yang terletak di atas huruf ya. Dalam mushaf Al-Quran Braille disimbolkan dengan titik 1, 3, 4, 5, 6. Titik 1, 3, 4, 5, 6 ini digunakan juga untuk Hamzah tahtal ya'i atau Hamzah yang terletak di bawah huruf ya yang tanpa titik. Nah, berikutnya yang keempat, Hamzah mufradah atau Hamzah yang berdiri sendiri. Dalam mushaf Al-Quran Braille disimbolkan dengan titik 3. Hanya 1 titik. Saya ulang, Hamzah mufradah atau Hamzah yang berdiri sendiri dalam mushaf Al-Quran Braille disimbolkan dengan titik 3. Hati-hati sahabat Al-Quran, karena seringkali ketika meraba titik yang hanya terdapat 1 titik, seperti huruf Hamzah ini, hanya titik 3 saja, ini seringkali terjadi kekeliruan karena mirip dengan titik 6 yang posisinya sama-sama di bawah. Padahal titik 6 ini merupakan tanda tasydid. Jadi saya ulang, untuk Hamzah mufradah dalam mushaf Al-Quran Braille disimbolkan dengan titik 3. Yang terakhir, Hamzah mad. Hamzah mad adalah Hamzah yang dibaca panjang. Jadi dalam penulisan Al-Quran Braille, semua Hamzah yang dibaca panjang itu simbolnya hanya 1 titik, yaitu titik 3, 4, 5. Dengan titik 3, 4, 5 ini tanpa diberi harokat, sudah otomatis Hamzahnya dibaca panjang. Maka ketika kita akan menuliskan Hamzah yang berbunyi panjang, seumpama A, maka ditulis dengan titik 3, 4, 5 tanpa diberi harokat. Ini sudah otomatis Hamzahnya berbunyi panjang A. Nah, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini akan kita bahas 1 persatu Hamzah dalam mushaf Al-Quran Braille. Dimulai dari Hamzah alal alif. Tadi sudah saya sampaikan bahwa Hamzah alal alif atau Hamzah tahtal alif ini digunakan untuk Hamzah qata', dan di mushaf Al-Quran Braille disimbolkan dengan titik 3, 4. Contoh untuk
hamzah alal alif ketika di awal kalimat atau di awal kata yang berbunyi fathah. Kita bisa lihat contohnya lafaz alhaakumu. Lafaz alhaakumu, alif atau hamzah di awal kata tersebut bukan hamzah wasol, tetapi hamzah qata'. Maka dalam mushaf Al-Quran Braille disimbolkan dengan titik 3, 4. Kalau seandainya di awal kata alif lam ta'rif itu berupa hamzah wasol, maka bukan dengan titik 3, 4, tapi hamzah wasol itu disimbolkan dengan titik 1, seperti huruf alif. Saya ulang, lafaz alhaakumu, karena huruf yang pertama itu adalah hamzah qata', maka disimbolkan dengan titik 3, 4. Setelah huruf, sesuai kaidahnya, maka kemudian diikuti oleh harokat fathah, yaitu titik 2. Berikutnya huruf lam, titik 1, 2, 3. Yang diikuti dengan tanda bacanya, yakni sukun, berarti titik 2, 5. Dibaca al. Berikutnya al-ha, huruf ha, karena diikuti oleh alif maksurah, maka huruf ha tidak boleh diberi harokat. Padahal di mushaf standar Utsmani untuk orang awas, huruf ha diberi tanda fathah qaimah atau fathah tegak. Tapi fathah tegak ini tidak ditulis dalam Al-Quran Braille. Mengapa? Karena sesudah huruf ha diikuti oleh alif maksurah. Jadi susunannya setelah huruf ha langsung alif maksurah, yaitu titik 1, 3, 5. Ini sudah otomatis huruf ha-nya dibaca panjang, ha 2 harokat. Berikutnya huruf kaf. Huruf kaf dalam mushaf Al-Quran Braille disimbolkan dengan titik 1, 3. Karena huruf kafnya berharokat dhammah, maka diikuti dengan simbol dhammah, yaitu titik 1, 3, 6. Dan huruf yang terakhir adalah huruf mim, yaitu titik 1, 3, 4 yang berharokat dhammah, berarti titik 1, 3, 6. Dari semua titik-titik simbol yang ada ini berarti dibaca alhaakumu. Ini contoh untuk hamzah qata' atau hamzah yang berharokat fathah yang ditulis dengan menggunakan simbol titik 3, 4. Contoh berikutnya hamzah qata' yang berharokat kasroh. Lafaz ilahun di sini merupakan hamzah qata'. Maka disimbolkan dengan titik 3, 4. Setelah titik 3, 4 dilanjutkan dengan harokat kasroh, berarti titik 1, 5. Berikutnya huruf lam, titik 1, 2, 3. Huruf lam di sini diikuti oleh harokat fathah qaimah atau fathah tegak, maka disimbolkan dengan titik 4. Huruf yang terakhir, huruf ha, yakni titik 1, 2, 5, berharokat dhammatain. Dhammatain itu dalam mushaf Al-Quran Braille disimbolkan dengan titik 2, 6. Maka semua rangkaian titik-titik huruf Braille di sini dibaca ilahun. Sahabat Al-Quran, berikutnya contoh hamzah alal alif atau hamzah tahtal alif yang berada
di tengah kata. Kita ambil satu contoh saja, yakni lafadz ba'suna. Lafadz ba'suna di sini hamzah qata' berada di tengah kata yang bertanda sukun. Maka dalam penulisan Al-Quran Braille disimbolkan dengan yang pertama huruf ba, berarti titik 1, 2. Diikuti oleh harokat fathah, yakni titik 2 dibaca ba. Kemudian hamzah alal alif, yakni titik 3, 4 bertanda sukun, titik 25 dibaca ba. Berikutnya huruf sin. Dalam mushaf Al-Quran Braille disimbolkan dengan titik 2, 3, 4. Huruf sin pada lafadz ba'suna berharokat dhammah, maka dhammahnya disimbolkan dengan titik 1, 3, 6. Huruf yang terakhir, yakni huruf nun, disimbolkan dengan titik 1, 3, 4, 5 yang diikuti oleh huruf mad alif, maka fathah yang terdapat pada huruf nun sebagaimana yang tertulis dalam mushaf standar Utsmani untuk orang awas, itu fathahnya tertulis. Tapi dalam sistem penulisan Al-Quran Braille, semua huruf yang diikuti oleh huruf mad dan huruf madnya sendiri tidak diberi syakel atau tanda baca, maka setelah huruf nun tidak diberi fathah tetapi langsung ditulis dengan huruf mad alif titik 1. Maka di sini sudah otomatis nunnya dibaca panjang, ba'suna. Seperti itu sahabat Al-Quran, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Berikutnya contoh hamzah alal alif atau hamzah qata' yang berada di akhir kata. Lafadz bada'a. Pada lafadz bada'a di sini terdapat hamzah qata' atau hamzah alal alif di akhir kata. Maka penulisannya sama dengan hamzah qata' yang berada di awal, yang di tengah, yang di akhir, disimbolkan dengan titik 3, 4. Lafadz bada'a disimbolkan dalam huruf Braille berarti huruf ba titik 1, 2, harokat fathah titik 2, huruf dal titik 1, 4, 5. Dal berharokat fathah, fathahnya berarti titik 2. Kemudian yang terakhir hamzah alal alif, yakni titik 3, 4 berharokat fathah, titik 2 dibaca bada'a. Sahabat Al-Quran, demikian tadi penjelasan tentang hamzah alal alif dan hamzah tahtal alif yang disimbolkan dengan titik 3, 4 dalam mushaf Al-Quran Braille. Hamzah ini biasa digunakan untuk hamzah qata', baik yang di awal, di tengah, maupun di akhir kalimat. Sekian dari saya, mudah-mudahan bisa difahami dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.